Saudara, dari pertama begitu saya menginjak, saudara ya, dari bawah, saya sudah melihat langit sudah terbuka. Jadi saya berkata begini, Tuhan, kenapa Engkau selalu mendahului kami? Engkau selalu begitu punya hati yang sangat besar dan ingin mencurahkan hadiah yang tidak pernah selesai. Saudara, dan dia bilang, aku masih punya sangat banyak, nak. Tapi aku sering kali sedih karena setiap kali aku memberikan itu gak dipakai. Saudara, mungkin buat saudara supaya bisa gampang ya. Saudara, saya ini punya sangat banyak ya. Saya setiap kali di rumah saya ada makanan-makanan terbaik lah. Saudara, saya punya sop ya yang terbaik. Saya punya makaroni, saudara, yang terbaik. Saudara, saya punya pastel tutup yang terbaik. Tapi saudara, Elion sama Miel, saudara sukanya itu apa saudara ya? Chicken nugget. Sukanya sosis. Sukanya cuma McDonald. Dan kalau saya kasih, mereka bilang enggak, belum apa-apa, belum ngerasain pun udah enggak, saudara. Saudara, itu nyedihin loh saudara. Di mana saya sanggup beli Wagyu yang terbaik yang harganya 10 juta. Saudara, dan mereka memilih chicken nugget yang harganya saudara gak sampai 1.000 rupiah satu. Saudara bisa mengerti. Dan itulah yang saudara dan saya lakukan. Ketika Tuhan berkata, nah aku pengen kamu pakai karunia. Dan karunia ini mendatangkan berkat. Aku pengen kamu pakai hikmat. Dan hikmat ini membuat kamu kaya. Saudara, anak-anaknya memilih ngutang. Saudara, dan itu nyesek di hati Tuhan. Saudara, ketika nih saya kasih es krim yang enak itu ya, saudara, mereka lebih suka pedal pop. Padahal bedanya saudara, yang satu yang enak, satu saudara itu 100.000, cuma satu skop. Pedal pop cuma 3.000. Tapi itu kita menyintai drakor, duduk gitu ya di rumah. Sedangkan itu tidak ada harganya di hadapan Tuhan. Sedangkan Tuhan menyajikan untuk kita masuk seperti tadi. Tapi bahkan tadi ketika Tuhan sediakan taman. Saudara, ini saya coba cerita sedikit ya apa yang tadi saya lihat. Karena sejujurnya saudara, dari sekian banyak yang bisa masuk ke taman itu cuma hitungan jari. Saya coba jujur aja ya. Berapa banyak yang saudara tadi bisa masuk ke taman? Boleh angkat tangan? Hitungan jari kan. Seperti itu yang saya lihat. Padahal saudara tahu tadi taman. Saudara, dari rumah saya tuh mau pakai baju, saya tuh selalu saudara, ini hal kecil. Kan saya bilang maafkan kalau hari ini saya banyak cerita. Bukan soal saya, tapi saya pengen saudara ikuti jejak saya. Untuk saudara menjadi lebih besar dari saya. Amin. Nah, ini aja gak punya iman. Saudara punya iman gak sih bisa jadi lebih besar dari saya? Ini nih, sampai belakang belum punya iman. Saudara punya iman gak jadi lebih baik, lebih besar, lebih dahsyat, lebih berkenan, lebih dicintai dari saya? Mulai dari situ. Kalau itu aja saudara gak punya iman, gimana saudara bisa lebih dicintai dari saya? Saudara bisa lebih besar dari saya? Saudara harus tahu itu ya. Hari itu Renat Bongke, loncat dulu. Bukan Renat Bongke, saudara Rick Joyner. Saudara, dia sangat diberkati. Tapi dia melihat seorang pengemis. Saudara, dan pengemis ini cuma apa? Ngumpulin botol. Dan kemudian dari semua yang dia kumpulin botol, dia tukerin uang, dia beliin traktat. Sudah tahu traktat ya? Yang tentang firman Tuhan itu. Dan dia bagiin. Saudara, 2 bulan kemudian dia dapat penglihatan, dibawa ke surga. Saudara, dan dia syok.
Dia lihat pengemis ini, saudara, duduk di tahta. Saudara, dia golongan raja-raja. Dia saya bilang, ini pengemis yang waktu itu aku lihat dia ngumpulin botol dan bagiin. Dan Tuhan bilang, iya dia sudah mati, udah meninggal. Baru kemarin kata Tuhan nyampe ke sini. Dan Tuhan bilang begini, kamu tahu dia dipukulin orang, dia tuli, dia tidak bisa kerja. Tetapi dia dapat satu buku dan dia baca itu lebih dari 10 kali. Dan dia melakukan semua yang ada di buku itu. Dia berkata dia kerjanya cuma ngumpulin botol. Dan dia bahkan cuma pakai 10%. Untuk hidupnya, sisanya semua dia beliin traktat. Dan Tuhan bilang, kamu tahu bagaimana dia mati? Hari itu salju. Dan aku suruh dia keluar. Karena aku bilang di luar ada yang butuh diselamatkan. Dia keluar. Dia temukan satu orang mabok. Dan dia peluk. Dia gendong. Dan dia injili. Begitu sampai di rumah sakit, dia keletihan dan dia meninggal dunia. Tuhan bilang dia raja yang rela menyerahkan nyawanya buat orang yang paling hina. Saudara bayangkan, ini pengemis. Dia lebih tinggi dari Rick Joyner. Dia mencapai level 7. Reaksi kita itu bisa membuat saudara lebih besar dari saya. Dan saya berdoa pagi hari ini saudara mengerti. Saudara, ini salah satu yang menyenangkan Tuhan. Saya ini setiap hari kalau buka lemari, mau berangkat aja saudara, saya kan nanya, Tuhan, kamu mau aku hari ini pakai apa? Saudara, tadi pagi waktu saya buka lemari, Tuhan bilang pakai yang hijau. Karena aku mau kamu hari ini di tamanku. Di tamanku. Dan aku mau setiap orang ku bawa ke tamanku. Saudara, kalau saudara lihat kemarin tanggal 7 saya pakai abu-abu. Saudara mungkin tanya, kenapa? Karena hari itu Tuhan bilang gini, pegang perjanjian roh, bahwa akan ada kerajaan yang besar menguasai seluruh bumi dan sampai selama-lamanya. Saudara belajar, ya, sampai yang kecil-kecil itu tanya Tuhan. Ini warisan dari Pak Yusak. Tapi ini ajaib banget saudara. Ini nomor 1, ya, dari yang saya mau wariskan saudara. Setelah tadi iman, makanya nomor 2, tanya Tuhan. Tanya Tuhan, saudara. Dan kemudian begitu Tuhan ngomong, saya tinggal gampang, tinggal gini. Saya pegang baju saya yang abu-abu, Tuhan, perjanjian roh, perjanjian roh. Saya masuk, saya dibungkus dengan perjanjian. Gampang kan? Saudara, hari ini Tuhan bilang dari rumah, aku mau main di taman. Aku mau ajak semua main di taman. Saudara, dan kemudian sampai di sini saya langsung lihat tamannya. Ini taman yang Tuhan tadi sediakan. Saudara, yang pertama, saudara, tadi Tuhan sediakan itu, saudara, ini berubah jadi taman. Dan siapa saja yang bisa masuk, saudara bisa ambil banyak. Saya tadi aja belum bisa ambil banyak, saudara. Saudara, yang pertama yang saya lihat apa? Saudara, itu Roh Kudus. Roh Kudus itu niup dan main dengan setiap saudara. Saudara, setiap kali dia gini, itu kayak miel naik gini, dilempar ke atas, terus ditangkap lagi. Saudara, setiap kali dia bilang, saudara bisa mutar, kayak puting beliung, terus turun lagi dan ditangkap lagi sama dia. Saudara, dan Tuhan bilang begini, seandainya banyak yang mau seperti itu, maka mereka akan berjalan dari keajaiban demi keajaiban. Karena aku akan membuat mereka terbang tinggi dengan sayap yang ajaib. Saudara, dan kemudian dia berubah menjadi sayap. Itu ada 7 macam sayap. Betul. Saudara, dan setiap sayap itu, ya, saudara, beda.
Satu ada sayap iman, ada sayap hikmat. Dan dia berkata, seandainya anakku minta. Makanya tadi saya bilang ada sayap-sayap banyak, minta. Saudara, kalau saudara minta, saudara bilang, Tuhan kasih aku sayap hikmat. Tiba-tiba saudara sangat berhikmat. Dan bahkan orang-orang besar akan tanya dengan saudara. Saudara bayangkan Pak Paul ya. Ini hikmat saudara. Hari itu pandemik. Saudara, dan pilihannya dua. Potong gaji atau dikeluarin separuh. Tapi dia bilang enggak, dua-duanya. Biarkan saya beresin. Saya cari cara. Saudara, dan dia bisa menghemat berapa? 10M setiap bulan. Saudara, ini hikmat. Bagaimana dia tiba-tiba bisa, saudara, dapat 10M dengan cara motong ini dihemat di sini. Sekali lagi, itu hanya bisa kalau saudara dapat hikmat dari Tuhan. Saudara, contoh lain. Hari itu saudara, orang sampai datang ke Stephen dan nanya, kenapa ayammu gendut-gendut? Saudara, dan dia ketawa dan dia bilang, ya aku diajarin Tuhan. 7 hari pertama itu menentukan gaya hidup ayam. Nah, kalau 7 hari pertama 2 jam sekali dibangunin, dipaksa makan, itu akan jadi habit seumur hidupnya. Ayam itu tidak akan tidur, tapi makan tiap 2 jam. Makanya dalam waktu yang sangat singkat ayam dia lebih gendut-gendut, saudara, daripada ayam yang lain. Loh, itu hikmah. Saudara, itu hikmat. Setiap kali, seringkali kita ini kurang berhikmat. Dan saudara tinggal bilang, Tuhan aku minta sayap hikmat. Maka tiba-tiba saudara punya sayap hikmat. Nah, itu tadi baru 7 sayap. Kalau saya sebutin satu-satu terlalu banyak. Sayap kita bisa pulang jam 12 malam. Saudara, kemudian ada 7 pohon. Itu yang saya lihat, padahal banyak lagi. Tapi yang dibagikan buat kita itu 7 pohon. Tadi Bu Iren sudah sebutkan salah satunya, ya. Saudara, tapi itu ada pohon apel, ada pohon stroberi, dan semua ada artinya. Ada pohon delima, semua ada artinya. Dan Tuhan bilang seharusnya anakku bisa ambil apa saja. Saudara, ada 7 bunga. Dan bunganya itu keren-keren, saudara. Yang bunga mawar aja sebesar begini. Saudara, dan itu sekali lagi setiap bunga ada artinya. Dan itu tadi dibagikan. Belum 7 kolam, 7 air mancur, dan 7 sungai. Itu beda semua loh saudara. Wih, pokoknya aduh, saya gak bisa ngomong, keren ya, minta ampun. Dan saya sungguh-sungguh berharap saudara masuk ke satu aja. Ada kolam namanya kolam pemulihan yang tadi saya sebutkan. Saudara cuma berkata begini, dengan iman Tuhan, aku mau masuk kolam pemulihan. Maka tiba-tiba apapun dalam hidupmu itu dipulihkan Tuhan. Saudara, mungkin namamu buruk, tiba-tiba Tuhan bisa rekayasa dipulihkan. Saudara, mungkin usahamu sedang turun, tiba-tiba Tuhan punya cara dipulihkan. Ini contoh ya. Saudara, ini anak Tuhan. Saudara, hari itu dia sangat butuh pekerjaan. Baru lulus marketing S1, dia sangat butuh pekerjaan. Saudara, dan kemudian dia bilang, Tuhan aku ini mesti ngapain? Tuhan bilang gini, temuin Subway. Subway itu sedang hancur, Tuhan bilang. Tapi itu juga anak Tuhan yang punya. Saudara, dia bilang Subway. Kenapa Tuhan? Itu sedang hancur, sudah mau tutup. Terus dia bilang, Tuhan aku mesti ngapain? Bilang, kalau dia mau naik, suruh deal sama drakor. Bahwa semua di drakor makannya, ketemunya di Subway. Udah, itu aja. Dan dia bilang, tapi kamu ngomongnya pakai hikmat ya. Pokoknya bilang kamu bisa menaikkan semua pembelian. Kalau sampai pembelian tidak naik,
ya sampai 50%, kamu gak usah digaji. Tapi kalau pembelian naik 50%, kamu dapat ya minta 1% aja. Gajimu 1% dari omset, dari dari omset, dari keuntungan. Saudara yang naik. Saudara dan saudara mau tahu, begitu dia lakukan. Dia bilang bikin deal sama drakor. Saudara, drakornya mau-mau aja, bebas. Saudara ya, dia dipakai semuanya gratis. Dan dapat saudara sebanyak-banyaknya saudara ya. Yang namanya saudara itu semua kru boleh makan Subway. Saudaranya dalam 3 bulan Subway naik penjualannya berapa? 100%. Seluruh dunia balik lagi makan Subway. Hanya karena apa? Drakor. Ini pemulihan. Saudara bisa mengerti kalau dari Tuhan itu sesimpel itu. Tapi kalau saudara dapat ide dan saudara tidak melakukan dengan hikmat, saudara tidak bikin perjanjian, saudara tidak berani menghadap, saudara tidak berani saudara ya untuk bicara dan mengeksekusi, ya ide tetap ide. Saudara tidak akan kemana-mana. Sampai di sini mengerti? Saudara bisa cuma begini nih ya, dalam nama Yesus aku ambil apel kehidupan, tapi tidak terjadi apa-apa. Karena saudara kemudian tidak nanya, Tuhan ini kehidupan dibuat apa? Aku tadi dapat apel buat apa? Caranya bagaimana? Nah ya, itulah yang saya katakan, tanya Tuhan. Saya ini cuma taat saudara. Pakai warna hijau kecil. Tiba-tiba di sini tadi saya udah langsung berubah. Begitu berubah saya udah bilang, iya Tuhan aku mau nari sama kamu. Makanya saya ambil selendang, saya ambil banner. Saya bilang saya mau nari sama kamu. Habis itu Tuhan bilang duduk aja. Kita nikmati tamanku. Dan dia mulai, saudara kalau sudah bisa lihat ya, aduh. Dia tuh datang ke satu-satu. Dan dia bisikkan kata-kata indah. Saudara, dia itu kalau ngomong gak kayak kita ngomong gini, hai Bu Iren terima kasih ya setia. Gak begitu saudara. Dia, kalau saudara bisa bahasa Inggris, dia akan bahasa Inggris. Saudara mungkin bisa bahasa Yahudi, saudara akan bahasa Ibrani. Tapi kalau Tuhan tahulah kalau saya itu kadang-kadang dicampur Inggris, kadang-kadang dicampur Indonesia. Dia tadi datang udah langsung sebut nama saya. Dia bilang, hai extravagance. Saudara mungkin sudah bilang, ya dia kalau nyebut saya tuh ada macam-macam aja saudara. Salah satunya dia sebut extravagance. Itu artinya orang yang gak biasa, yang aneh. Ya. Saudara yang selalu, saudara ya, buat yang melebihi daripada yang dipikirkan. Dan kemudian dia sebut saya, nak, kamu mawar yang dicium matahari. Saudara, dan dia sebut lagi, halo, dia bilang, ya, extreme passionate wine. Saudara, dia sebutkan dengan kata-kata yang sangat indah. Terus dia bilang, seluruh taman tersedia bagimu. Saudara, ada beberapa binatang yang ada di taman itu. Yang Ibu Iren tadi bilang, benar saudara. Salah satu air terjunnya itu berbentuk jet coaster. Dan saudara bisa main naik turun di situ. Saudara, dan binatang itu yang saya lihat ya, saya tahu ada banyak binatang, tapi yang saya lihat, saudara, pertama itu domba. Dan Tuhan bilang, mereka yang hari ini sebenarnya bisa lihat dan memegang domba ini, mereka akan punya hati seorang gembala. Dan mereka akan menggembalakan banyak. Saudara, tadi Elion datang di pangkuan saya. Dan saya nanya, Elion lihat apa? Langsung bilang, domba. Domba katanya.
Saudara, kemarin pada waktu turun, Miel langsung teriak-teriak, Tuhan datang. Turun banyak sekali hadiah, turun banyak sekali hadiah. Saudara, saya lihat singa, saya lihat kuda. Tapi tadi saya tahu, yang pertama kali saya lihat memang saya lihat domba. Saudara, dan Elion bilang saya lihat domba. Dia lihat ikan, saya juga lihat. Saudara, tentang jiwa-jiwa. Saya berdoa saudara hari ini pulang sekali lagi. Nikmati semuanya. Karena saya pengen apapun yang Tuhan sediakan, tidak Tuhan bawa lagi ke surga. Karena tidak ada yang mengambil. Tapi kita bisa ambil dan pakai. Amin. Ya, setidaknya kalau satu ambil sayap iman, satu ambil sayap hikmat, satu ambil saudara ya, sayap anugerah. Kan habis semua yang tadi Tuhan bawa. Tapi saya berharap tidak seperti penglihatan saya atau seperti yang tadi diangkat tangan. Cuma hitungan jari sedikit yang masuk. Masih ada selama saya khotbah. Saudara masih bisa ambil. Dan saudara bisa tiba-tiba saudara terbayang sesuatu, saya bilang aku ambil, tulis saja. Nanti di rumah direnungkan lagi. Selama saudara khotbah yang tiba-tiba jelek di hati saudara, saya bilang amin, tulis saja. Nanti di rumah saudara urusan lagi sama Tuhan. Tapi waktu saudara bilang aku ambil, itu sudah ngikut sama saudara. Itu alam roh. Nah sekarang saya mulai dari awal, saya mencoba saudara ya, sedikit banyak untuk merangkum saudara dan membuat saudara itu bisa menikmati apapun. Oke. Yang pertama adalah upah kesetiaan. Tuhan berkata, maka tuannya itu berkata kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikanmu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Ini ayat sudah biasa. Tapi ingat, lihat. Maka masuklah, ikutlah bersenang-senang. Kenapa tadi awal saudara ya, Tuhan bilang gini, bersenang-senang. Amin. Saudara, dari kemarin Bu Iren bagus bilang gini, yuk Bu kita buat penyembahan, buat sakral, buat di luar. Tuhan bilang gini, sudah cukup, aku ini lagi pengen bersenang-senang sama kamu. Ya, sudah bayangin ya, misalnya gini, ada saatnya Elion dan Miel sekolah dan duduk rapi. Tapi kan ada saatnya saya pengen bawa mereka ke mall dan cuma bersenang-senang, bisa mengerti ya? Dan ini Tuhan lagi pengen saudara apa? Bersenang-senang. Mau bersenang-senang? Semangat. Saudara mau apa? Bersenang-senang. Ya, jangan jadi biasa, saudara harus bersenang-senang. Dan saudara dikatakan, saudara ya, ikutlah dalam kebahagiaan. Setelah bersenang-senang dalam kebahagiaan. Nah ini yang Tuhan tawarkan pagi hari ini. Nah saudara, sekarang saya mau bilang, bagaimana sih setia dalam perkara yang kecil. Ini ya, saudara, apapun yang saya buat di depan, ya khotbah begini, itu sedikit upahnya. Upah terbesar itu adalah yang tidak kelihatan, yang orang lain tidak mau. Saudara, yang sangat-sangat kecil dan tidak saudara dilihat oleh orang. Nah saudara ini harus tahu ini. Setiap kali saudara ya, saudara kita mau ada acara, saya selalu nanya Tuhan cawannya apa? Dan kemudian pada waktu Tuhan bilang cawannya jam 4 pagi nak, oke. Ketika saudara pergi sendiri sama Tuhan, jam 4 pagi, saudara mungkin nari di PRJ atau di Transera atau dimanapun, atau saudara keliling kota doling 4 jam. Pagi hari tidak ada yang tahu, seperti waktu itu Bang Simon. Saudara, itu yang paling besar rupanya. Dan kalau bisa,
jangan kelepasan ngomong. Karena kalau sudah tahu, upahnya kepotong 50%. Kalau orang lihat, gak apa-apa. Tanpa sadar orang lihat ya. Tapi kadang-kadang saya ini perlu ngomong. Karena apa saudara? Karena saya pengen itu membuat pelajaran buat saudara. Tapi saya sebenarnya sedih kalau saya ngomong. Karena begitu saya ngomong, upahnya kurang berapa? 50%. Nah banyak orang itu lebih suka saudara, ya, pujian dari saya atau dari pemimpin. Good. Buat apa cuma begitu? Sedangkan kalau upah dari Tuhan, wow, tiba-tiba saudara dapat uang, saudara naik pangkat, dapat rumah. Dan yang dari Tuhan itu saudara harus tahu ya, makin kecil, makin tidak ada yang lihat, saudara lakukan buat orang paling hina, bukan lakukan buat Ibu Iin. Saudara percayalah, saudara lakukan buat Ibu Iin, upahnya kecil. Loh ayatnya bilang kan, kalau saudara mau upahnya besar, saudara harus lakukan buat siapa? Yang paling hina. Nah ini masalahnya. Seringkali saudara lebih suka melakukan buat pemimpin daripada buat yang paling hina. Saudara, kenapa saya hari ini kaya raya diberkati Tuhan? Saudara mau tahu, saya ini memikirkan buat setiap kali dulu waktu saya ngajar pemulung ya. Saudara, saya tiap hari mikirin, saudara, mau cerita apa? Saya buat alat peraga. Saya mikirin makanan yang terenak, walaupun dengan barang-barang yang tersisa. Saudara, saya pelukin mereka walaupun baunya, haleluya. Saudara, saya satu-satu loh saudara, saya usap rambutnya dan saya berkati. Saya selalu bilang, ya saya kadang-kadang bilang sama, maaf ya, sama beberapa orang ini, kamu ngasih Miel itu cuma dapat terima kasih dari saya. Kamu ngasih Elion cuma dapat terima kasih dari papa mamanya, dari mereka pun enggak. Tapi kamu ngasih anak panti asuhan, kamu ajak jalan-jalan, itu upahmu beda. Cuma orang gak tahu kenapa lebih suka ngasih Miel. Padahal buat apa ngasih dia, orang dia makanan berlimpah, mainan berlimpah. Sampai kadang-kadang saya gak pengen orang beliin. Kenapa? Terlalu banyak. Tapi orang gak mau ngasih ke apa? Ke anak panti asuhan. Ini yang salah saudara. Itu membuat saudara tidak dapat upah sangat banyak. Saudara rela keluar duit banyak. Saudara kayak begini, saudara kan, saya tuh bahkan hampir gak pernah beliin mainan buat Miel sama Elion. Uang saya lebih banyak buat apa? Propensi. Karena itu saya makin diberkati. Orang uang saya, Ibu Nika tahulah, saudara, ratusan juta buat provinsi, gak pernah keluar buat Miel sama Elion. Saya kalau buat Miel sama Elion malah apa? Nika printin aja soal-soal, ya, printin aja soal-soal. Udah gak usah kasih mainan yang lain, printin soal ya, ngerjain soal ya Miel. Hari ini udah belum Miel? Coret-coret ngerjain soal. Saudara, saya lebih suka mendidik. Tapi uang saya pakai ratusan juta buat mereka yang bahkan tidak kenal, tidak tahu saya. Saudara ya, mereka juga tidak perlu tahu saya keluar berapa banyak. Saya berdoa ini saudara mengerti soal yang kecil, maka Tuhan akan kasih soal yang besar, yang besar, yang besar. Saya pernah ceritakan, ada seorang hamba Tuhan, saudara, dia bangkrut saudara. Saudara, dia datang ke Mahanaim. Dia bilang, Bu, boleh ndak izin ngepel Mahanaim dari bawah sampai atas. Dia kasih minyak wangi, dia ngepel. Saudara, dia ngepel sembari muji nyembah Tuhan. Dalam 3 bulan dia dapat proyek-proyek yang untungnya M. Dan dia ketawa-ketawa ke saya bilang begini,
sakti Bu, ngepel Mahanaim itu. Jangan besok semuanya ngepel ya. Saudara, poinnya enggak itu. Poinnya kalau saudara lakukan dengan cinta. Saudara, orang itu ngepel dengan bilang begini sama saya. Saya tanya, Pak, kenapa sih Bapak ngepel Mahanaim? Hari itu saya cuma bilang begini, di titik terendahku, saya mau dengan iman tetap mengabdi. Saya ngepel dari lantai dasar berkata, biarkan aku tetap ada di hadirat-Mu. Seberapapun kau angkat aku, dari bawah aku akan tetap bersyukur sampai ke atas. Aku mau tetap ada di hadirat-Mu. Loh, ini mental, saudara. Ini yang disebut setia dalam perkara yang kecil. Ya, kemudian Tuhan akan kasih tanggung jawab yang besar. Ya, nah banyak orang kalau dikasih kerjaan itu udah nggak mood. Dikasih kerjaan malah bilang gini, beban. Saudara dikasih kerjaan, saudara kemarin pada waktu saudara tiba-tiba Tuhan bilang 6, 7, 8, 9. Berapa banyak yang dalam hati mengeluh gini, saudara, dan saya tahu itu aja nyakitin Tuhan. Saudara, waktu Tuhan bilang 6, 7, 8, 9, saya tuh nangis di hadapan Tuhan, bilang begini, Tuhan jangan sampai ada di hatiku sedikit saja tidak antusias dengan pestamu. Saudara, karena itu saya berkata, saya ini mau orang paling antusias. Bukan karena ini ulang tahun saya, enggak. Ulang tahun pasukan terdahsyat. Saya berkata, ayo ya, kita siapin. Saya bilang, ayo kita print, ayo kita buat sesuatu. Saudara, kenapa Tuhan itu lihat kita antusias atau tidak? Kenapa sampai saya cetak ini? Saudara, karena saya mau berkata gini, saya antusias. Saudara, untuk ngeprint ini, saudara itu, saudara ya, semua saudara dapat. Saudara, itu keluar 25 juta. Ya, ini saya ngomong ini sebenarnya rugi uang saya, upah saya kepotong separuh 50%. Tapi ya saya mau terangin lah saudara ya. Saudara, itu dari uang saya pribadi, nggak ada dari mana, nggak ngambil dari manapun, dari saya pribadi. Saudara, kenapa? Saudara, karena saya ini begitu antusias dengan semua saudara janji Tuhan. Sampai saya bilang, tulis semua janji Tuhan. Tulis semua tentang bright, tulis tentang holy forever. Tapi berapa banyak saudara yang memegang kayak gini, aduh kayaknya jelek banget sih. Kenapa sih? Gimana ini makanya? Saudara, engkau tidak antusias, bahkan geletak. Saudara, saya bilang gini sama Nike, kalau nanti sisa semuanya ya bikin aja buat saya baju. Saya setiap kali kesempatan saya mau pakai. Sampai itu benar-benar jadi kenyataan buat semuanya. Seberapa saudara antusias untuk itu? Ini yang namanya menerima tanggung jawab besar. Saudara, ini kenyataan. Hari itu saudara, Tuhan tawarkan, saya udah berkali-kali bilang, saudara, ke Pak Yusak pangkat. Pak Yusak juga cerita kok. Dan kemudian Pak Yusak cuma ngomong gini, cuma gitu loh, nggak menolak loh. Cuma ngomong terus dia ngelirik orang lain bilang gini, siapa mau? Langsung hilang, diambil sama Tuhan. Pelayanan buat orang miskin dari desa ke desa 38 provinsi. Dan dia cuma berkata, aduh itu duitnya berapa? Saudara, dan Tuhan bilang oke. Dipindah saudara. Saya ini bukan pilihan pertama, tapi saya ini ya orang paling antusias. Kalau ada apapun, saya selalu bilang gini, saudara, waktu Tuhan bilang itu sebenarnya di HS ya, setiap kali acara Batra yang paling antusias itu saya, saudara. Saya nyiapin dulu, kita nyiapin tarian sampai 1 tahun. Saudara, kita latihan. Saudara, saya ini paling antusias untuk apa?
Kalau kapanpun Tuhan bilang rubah lagi, ayo. Karena buat saya latihan itu bukan latihan. Latihan itu adalah cawan, adalah cinta, adalah persembahan. Saudara, saya paling antusias kalau saya sudah bisa berkata, Tuhan kamu mau apa? Hari itu makan profetik apa? Ya. Saudara, saya antusias. Kalau Tuhan tunjukkan saya, saudara ya, makanan profetik walaupun tidak terlalu mirip, saya coba buat. Nah, pada saat saudara antusias, dia akan kasih. Tapi kalau saudara tidak antusias, misalnya Tuhan bilang gini, aku mau kasih kamu sekolah. Dan saudara sudah gini, sekolah rugi, uangnya, aduh ribet, uangnya banyak keluar. Saudara, Tuhan akan bilang, oke, sorry, kasih ke yang lain. Pada waktu Tuhan bilang bikin sekolah, nak, sekolah untuk orang bodoh, miskin, dan tidak tahu diri. Saudara, kalau miskin tapi pintar, banyak yang mau. Kalau kaya walaupun bodoh, banyak yang mau. Tinggal beli ijazah juga bisa. Saudara, bodoh, miskin, tapi anaknya baik, tahu diri, masih mau. Tapi kalau tiga ini gabung, tidak ada sekolah yang mau. Betul kan? Sudah bodoh, miskin, gak tahu diri. Guru gak mau belajar, gurunya ngasih PR, dikasih pisau. Nah, gabungan begini siapa yang mau? Waktu Tuhan ngomong itu ke saya bilangnya apa? Iya Tuhan, saya kayak begitu kok. Saya aslinya begitu. Tapi engkau rubah. Saya aslinya males, gak mau belajar. Saya aslinya bodoh. Kalau saya pintar ini kan karena hadirat Tuhan. Karena tiap hari gini, dalam nama Yesus terima hikmat. Lama-lama pintar saya ini, saudara. Saudara, aslinya bodoh. Belajar juga kagak mau. Saudara gak tahu diri. Loh, saya ini kalau dimarahin orang, reaksi pertama saya bentak balik. Itu reaksi saya pertama. Saudara bayangin ya, hari itu saya umur 15 tahun, bawa mobil, saudara, dan kemudian saudara, karena saya sibuk cari hujan, cari wiper dan sebagainya, bawa mobil pertama kali hujan lagi, saudara. Saudara, di depan ngerem saya enggak lihat, jadi nyenggol sedikit, tak gitu, saudara. Turunlah polisi. Saudara, polisi itu turun. Saudara langsung bilang begini, mana sih? Lihat saya wajahnya muda, kelihatan kan 15 tahun. Saudara, saya bentak lagi, saudara. Sampai polisinya begini, oh anak jenderal, polisinya yang pergi, saudara. Walaupun setelah polisinya pergi, saya begini, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya gak punya SIM, gak punya apa. Tapi itu reaksi. Reaksi saya seperti itu. Dan saya tahu, saudara, saya ini gak tahu diri. Loh, udah salah. Udah 15 tahun bawa mobil salah, nubruk mobil polisi. Lu kan gak tahu diri namanya. Tetap reaksinya marah. Saudara, dan pada waktu Tuhan bilang buat sekolah seperti itu, saya bilang apa? Ya itu aku. Kalau aku mendapat anugerah sangat besar, aku tahu engkau menyelesaikan. Engkau memberikan aku kesempatan. Saudara, dan saya sangat suka kalau orang lain bilang sama saya, Bu, anak-anak ini tidak bisa berubah. Bisa, saya bilang. Kalau anak-anak ini, kalau pemenang pasti suka bilang, Bu, anaknya haleluya, tidak apa-apa kamu juga, saya bilang. Ya pasti saya selalu ngomong begitu ya. Kamu juga. Kalau kamu berubah, pasti anak-anak itu berubah. Saudara Leo pernah nangis ke saya dan bilang gini, Ibu, semua jemaat saya isinya pecina, kanker, yang stadium 4, utangnya jutaan, ratusan juta. Saya bilang, kamu juga. Kalau Tuhan sabar maklum, sekarang gembalakan mereka. Saya bilang, di hadapan Tuhan utangmu juga udah ratusan juta. Saya bilang, miliar malahan, saya bilang. Tapi kalau saudara mau terima, saudara mau terima yang besar, itu caranya.
saudara antusias gitu loh. Kalau Anda Tuhan udah malas sama saudara, Tuhan bawa apapun, ya udah nggak jadi, kasih ke orang lain. Padahal saudara, begitu saya pegang Mahanaim yang miskin, bodoh, nggak tahu diri, saya dilimpahi dengan berkat seperti ini. Mana ada persekutuan yang satu kebaktian makanan profetik bisa bermacam-macam. Cuma di Batra kan? Cuma di Mahanaim kan? Batra aja di tempat lain enggak kok. Betul kan? Saudara, mana ada habis selesai saudara makan kemarin ikan gede-gede, semua makanan saudara habis ludes dalam waktu setengah jam. Cuma Mahanaim. Saudara, itu makanan kita buat orang 4.000 loh. Kemarin itu menurut saya 3.000-an lah, ledas dalam setengah jam. Ya, saya berkata kalau saudara rakus sama makanan, coba rakus begitu soal Tuhan, soal tanggung jawab, soal saudara ya kerja. Amin. Bisa gak sih saudara rakus bilang begini, misalnya nih ya, ada kita bilang proyek ya ke 38 proyek, saya mau, otos saya mau. Saudara bilang, nanti yang punya uang bilang gini, saya bu yang biayai. Saudara, nanti yang bisa main musik, saya bu yang akan nanti di sana main musik. Saudara rakus gitu loh saudara. Nanti lihat saudara akan diberkati soal jasmani, rohani, kerjaan, kesempatan apapun. Saudara yang selanjutnya ya, ini tanggung jawab, ini baru 1 lembar. Padahal saya nyiapin 12 lembar. Saya gak tahu lagi ya. Saudara ya, saudara belajar. Loh saudara, saya itu ya ditolak jadi penari 4 kali. Dan sampai hari ini tetap ditolak menurut saya. Tetap nari gak becus. Saudara, rebana gak bisa. Tapi saudara mau tahu, saya itu belajar semua arti tarian. Saya belajar tarian saudara di seluruh dunia. Saya belajar gerakan. Saya berapa kali ke surga cuma bilang apa, Tuhan aku mau ke surga, mau lihat tarian di surga. Setelah itu saya cerita sama Bu Nike. Setelah itu saya cerita sama semua penari. Tapi penari yang lain cuma gini, iya. Saya kalau menemukan gerakan mudah tapi bagus, saya kirim. Dibuka aja enggak, coba saudara. Sakit hati enggak? Saudara, mereka nggak ada passion. Katanya penari, badannya bisa buat nari, tapi passion tuh nggak ada. Belajar itu nggak ada. Loh saudara, saya itu menguasai semua makanan. Walaupun saya tidak terlalu bisa masak, saya memang suka makan. Tapi saya pelajari, sampai saya ini sering kali share ke Ruth, ke Debbie, bikin makanan ini loh. Ini kafe keren banget. Saya cerita, tapi sama Ibu Ruth juga cuma gini, iya bu, udah. Saudara, sekali lagi saya ngerti persis hatinya Tuhan. Sampai Tuhan itu ngomong begini sama saya, kenapa ya nggak ada anakmu yang bisa bersautan dengan aku? Masa aku mesti kasih kamu semua ya? Saudara, saya ini Tuhan sampai bilang begini, aku ini pengen bikin kafe terbagus di dunia. Masa aku mesti suruh kamu lagi ya bikin kafe ya? Aku ini pengen bikin mall terbagus di dunia. Masa aku lagi ya yang suruh kamu bikin mall? Sedangkan kamu dibutuhkan untuk mengendalikan alam semesta dan dunia. Saya ketawa-ketawa, Tuhan gak ada ya yang mau bikin mall rohani ilahi yang terbaik. Gak ada. Gak ada. Saudara, hari ini bisakah saudara antusias? Saudara bilang, Bu saya antusias, nanti kalau tidak ada duitnya. Kita punya Tuhan yang kaya. Bank kita tuh di atas, no limit. Amin. Saya juga gak ada duit di bank. Saudara, bikin acara ini tuh tidak ada duit sama sekali. Saudara, saya bertiga sama Nike sama Randy, saya megang bilang gini, pokoknya ini duit tinggal berapa, semua bu dikuras. Uang ibu, uang pasukan, uang semua. Kita cuma punya uang 150.
Terus kita bilang, ya udah yuk kita sepakat doa. Pokoknya enggak tahu bagaimana 150 cukup, buat tiket cukup, buat hotel cukup, buat semua cukup. Saudara, selalu saya butuh orang-orang yang sepakat. Saudara, orang-orang yang walaupun hari itu ya saudara ya, ke Bali aja tiket sekali PP 10 juta. Saudara bisa bayangin gak? Ke Bali. Tapi saya bilang ini, yuk kita tengkingin. Saya bilang, Ren, lu bangun ya jam 2, jam 3, cariin tiket murah. Saudara, dan dapat. Sekali lagi ya saudara, ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Tapi bisakah saudara antusias? Bisakah saudara berkata yes buat semua yang Tuhan sediakan buat saudara? Ya, itu tanggung jawab. Saudara, kita lihat yang selanjutnya. Itu baru rahasia kenapa sampai saya hari ini sebesar ini. Saudara harus lebih lagi. Saudara ada sumpah, ya, yang kemarin saya sudah singgung sedikit. Saudara, ia ingat selama-lamanya akan perjanjiannya. Firman yang diperintahkan kepada 1000 angkatan, yang diikatnya kepada Abraham. Saudara, sumpahnya kepada Ishak. Ya, saudara, diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub dan perjanjian kekal selama-lamanya bagi Israel. Nah, saudara, Abraham bagiannya apa? Tanya Tuhan. Taat, itu Pak Yusak. Saudara, ketika Tuhan bilang ini, Abraham keluar, hayo. Nggak mikir, Abraham ini, ya. Saudara, dan bagian saya Ishak. Saudara, yang kedua apa? Bagian saya seperti Ishak, rela. Tuhan taruh di mezbah, rela dan percaya. Saudara, ketika Tuhan bawa saya, ya, untuk mengalami, saudara, pelecehan, saya berkata itu peristiwa terbaik dalam hidup saya. Untuk saya tahu artinya mengampuni. Ketika Tuhan buat saya, saudara, diomongin sedunia. Kalau saudara baca omongannya tentang saya, ngeri, saudara. Mereka sebut saya Lucifer, menyebut saya penyesat, nenek sihir, nenek lampir komplit. Saudara, buat saya itu adalah peristiwa terbaik. Untuk saya bisa bayar sedikit dari menderita bagi Kristus. Saudara, ketika Tuhan bawa pulang papa saya, Pak Agung, mama saya di usia saya 50 tahun. Buat saya, walaupun tetap saya nangis, tapi saya bilang, aku percaya. Itu adalah saat momen terbaik engkau memiliki diriku seutuhnya. Saudara, ketika saya pulang dari pelayanan dan saya dapati suami saya tergeletak, darah di mana-mana. Saya berkata, terima kasih Tuhan buat again perjanjian darah yang boleh ada dalam hidupku. Ketika saya lihat anak saya menderita total, saudara, harus dibelah di sini sampai dia meninggal dunia, dan darah tidak pernah berhenti, harus menetes. Saya cuma bisa berkata terima kasih, karena aku tahu artinya kehilangan, yang membuat aku bisa terus berteriak, jangan biarkan ada satu pun yang hilang sampai kapanpun. Bisakah saudara punya sikap Ishak untuk apapun yang saudara alami? Saudara, ketika saya dengar belum selesai Pak Paul, saudara, Pak Paul, kami sekeluarga, saya invest, Joshua invest, saudara, kita sama-sama punya kandang ayam. Dan Pak Paul bilang itu buat masa depan, buat semuanya. Saudara, dan tiba-tiba itu terbakar habis. Kami rugi sampai 6M. Saudara, sekali lagi, itu sebelum apa? Saudara, itu sebelum Transera. Kalau saudara berpikir bahwa setiap acara tidak ada harganya, saudara salah besar.
Hari itu persis sebelum Transera dan saya tahu. Saya bilang ini waktunya Tuhan. Aku naikkan korban syukur. Di tengah kehilangan yang semuanya. Makanya saya teriak-teriak. Minimal harus 30.000. Karena kandang ayam itu memuat 30.000 ayam. Kandang itu muatnya 30.000 ayam, saudara. Jadi kan saya bilang ini, enggak apa-apa lah udah itu korban. Tapi saya mau minimal 30.000. Dan waktu Transera dapat 35.000, saya bilang nggak apa-apa lah, impas. Saudara, tapi bisa enggak saudara menerima dan melewati itu semua dengan tertawa? Loh, Ishak itu artinya apa? Tertawa. Tapi berapa banyak saudara itu melewati semua dengan sungut-sungut, kesedihan, kemarahan, mempertanyakan Tuhan. Saudara, ketika saya ini dimaki orang di depan umum itu udah berkali-kali, saudara. Saudara, setiap kali saya pulang saya gini, saya tertawa, saya bilang ini terima kasih. Ini hal kecil kalau saya bisa melewati. Bisa enggak sih kalau sudah dibentak pemimpin, dimarahin, itu tertawa dan berkata, yes, gua dapat upah lagi nih di surga, gitu. Saudara, itu rahasia saya loh. Kalau saudara bilang bagaimana ibu diberkati, dicintai, dapat semua yang terbaik, kaya raya, saudara dapat cucu pintar, anak ajaib, yaitu tertawa. Betul seperti itu. Setiap kali lewati apapun, saya melihat dari sisi Tuhan. Saudara, ketika anak-anak saya yang di bawah saya jatuh dan saya dimaki-maki orang, saya minta maaf berkali-kali sampai kadang-kadang cium kakinya. Saudara, dan saya tertawa, saya bilang terima kasih. Saya boleh genapkan sangat sedikit dari apa yang kau mau. Itu rahasia saya untuk menerima apa? Sumpah. Tapi kita juga mau sampai Yakub. Saudara, dan menurut saya punyalah dikit Yakub. Jadi saya bisa sampai ketetapan. Seluruh dunia harus melakukan. Saudara, itu ketetapan. Saudara, kenapa? Karena saya punya kegilaan dalam mengejar yang ilahi. Yakub itu punya kegilaan mengejar yang ilahi. Saudara, bayangkan ini, saya ulang banyak cerita saya. Hari itu saya dengar tentang Bill Wilson. Saudara, dan begitu saya dengar hati saya nyala. Saya tahu Tuhan mau saya buat itu di Indonesia. Saudara, segila apa saya dengar dia datang. Saya ke airport. Saya baru dengar pengumuman gini, mendarat. Saya tunggu 5 menit. Saya lari saudara ke Big Mac. Saudara ke McDonald, saya beli Coca-Cola gede, Big Mac panas, saudara ya, kentang goreng panas. Begitu dia keluar, saya sajikan. Saudara, dia begini, hah? Bagaimana kamu tahu? Saya suka Coca-Cola dingin, Big Mac, dan kentang goreng panas. Saya bilang, saya dengerin khotbahmu semuanya. Itu impianmu sejak kecil pada waktu kamu menderita. Dia bilang, ya. Tidak ada makanan di dunia seenak Big Mac, katanya saudara. Karena itu impian saya waktu saya miskin. Saudara, dia minta kita duduk. Begitu duduk saya cerita, saya ini sangat passionate dengerin dia, dan saya mau seperti itu terjadi. Dia bilang oke, saya doain. Di tengah airport, oh saya berlutut. Begitu saya berlutut, dia bilang saya ikut kamu. Mari kita ke Bantar Gebang. Ya, saya doain kamu, saya lantik kamu di tengah Bantar Gebang. Saudara, itu cara saya mengejar. Saudara, saya mengejar semua. Saya mengejar Maurice Loro, saudara tahu. Sampai gepeng di depan, nggak masalah. Saudara, saya mengejar Benny Hinn. Saudara, hari itu saya nggak punya uang dan masuk harus bayar. Saya apa? Saya H-1. Saya nyembah di luar gedung. Masuk gedung aja nggak boleh. Saya gak pernah ngejar manusianya. Saya gak pernah satu kali pun, saudara ya, mengidolakan manusia.
Tapi saya ngejar yang mereka punya. Dan saya lakukan itu. Saya lakukan itu. Saudara, saya ini mungkin lebih penggemar Pak Agung daripada banyak orang. Kenapa? Semua khotbah Bapak saya hafal di luar kepala. Saudara, saya sembari gambar. Saya tuh kalau gambar arsitek dulu ya, satu kali gambar saya akan habiskan minimal 20 kaset Pak Agung dan Pak Yusak dan semua hamba Tuhan lain. Damaris, Yusuf, Roni, semua. Hari itu masih pakai kaset. Saudara, setiap kali saya ke Indonesia, saya cuma borong apa? Kaset. Saudara, kaset saya itu ribuan. Saudara, kemarin saya bertemu dengan seorang yang bilang, Bu, saya ini cuma dengerin kaset Pak Yusak. Saya diajari Tuhan semua tentang pertanian. Sampai bisa nangkep air dari udara. Sudah bisa bayangkan. Modalnya cuma dengerin kaset Pak Yusak. Tapi itu ngejar. Itu Yakub. Saudara, dan Yakub itu juga pekerja keras. Saudara, kalau saudara lihat di keluarga kami itu unik lah saudara. Saya masih ingat hari itu kami liburan di Eropa. Kalau di Eropa itu kan waktunya kebalik-balik ya. Saudara, dan kami semua tidur. Saudara, jam 2 saya pasang wecker. Dan saya tahu saya mau bangun karena saya mau ngecek seluruh Mahanaim. Saudara, ketika saya bangun saya kaget. Suami saya juga lagi kerja, ngecek kerjaan di Mulia. Saudara, Stephen juga ngecek, Joshua juga ngecek rock, saudara. Terus kami keluar, kami ketawa-ketawa, kami lihat gini, kita ini gak bisa ya liburan tanpa kerja. Gak bisa saudara. Kami ini gak pernah bisa saudara. Kami orang yang akan mengecek segala sesuatu. Saudara, kami ini everyday. Saudara, hari itu kalau saudara ingat ada banjir. Saudara, itu Joshua kalau gak saya larang, dia bilang ini, Ma, aku balik. Aku gak bisa tinggalkan base camp dalam keadaan seperti itu. Saya bilang ini, udah, Mama udah kontrol semua. Iya, aku juga udah atur semua lewat HP. Tapi aku mesti ada di sana. Saya bilang, gak, tenang aja, udah di sini. Saudara, kenapa? Kami ini gak bisa. Kami bukan orang yang berkata begini, sudah kalian yang kerja, saya duduk-duduk. Enggak. Every detail. Saudara, saya cek. Ini Stephen ini sampai menghela nafas soal kebakaran ya. Saudara bisa bayangkan ya, betapa konyolnya beberapa orang. Saudara, waktu soal kebakaran, jadi ayam itu setiap kali sudah selesai panen harus dicuci semua di sterilkan. Saudara, itu semua disemprot semuanya saudara. Saudara, dan dia tungguin sampai semua bersih, sampai semuanya steril. Terus kemudian Stephen bilang begini, hanya boleh dinyalakan saklarnya kalau sudah kering. Dia bilang biasanya 2 hari sudah kering, biasanya. Tapi dia sudah bilang hanya boleh dinyalakan kalau sudah kering. Sudah. Saudara, dia balik ke Jakarta, dia ngurusin restorannya. Saudara, 2 hari tepat anaknya nyalain jegrek tanpa ngecek. Ternyata hari itu saudara mendung, jadi belum kering. Air masih netes di mana-mana. Terbakarlah ludes dan tidak ada orang di situ. Setelah ngebul sampai ke atas, baru anak buahnya lari. Saya bisa bayangin. Terus Stephen itu ngomong begini, kenapa ya? Orang itu kerja cuma tinggal nyalain apa itu? Saklar. Gak pakai otak. Dan mereka cuma dengar perintah gini, 2 hari. Lo kan udah dibilang 2 hari kalau biasanya. Tapi cek dulu lah kering atau tidak. Tapi yang saya mau bilang apa? Berapa banyak saudara itu kerja, maaf ya, tanpa otak. Jadi kerja ya udah lakuin aja. Katanya suruh doa. Kiara tasyikirin bede. Katanya lempar tumen. Bam. Nggak tahu apa yang dilempar. Saudara, katanya
Ya, harus kasih makan orang miskin. Nah, bagi. Ya. Jadi buahnya beda. Sedangkan Yakub di tangannya, ya, itu kata Alkitab loh. Apapun di tangannya 10 kali lebih banyak. Karena itu saya berkata, menurut saya punya sedikit keyakuban lah. Saudara, ini yang saya pengen wariskan ke saudara. Saudara, yang pertama ya, kebaktian pertama pemulung itu 30 orang. Kebaktian kedua sudah 200. Kebaktian ketiga sudah 2000. Dan terus berkembang. Kalau saudara berkata, Bu, sekarang kemarin gak cukup sampai SD. Saudara, kenapa dibuat sampai tanggal 7 berlapis-lapis? Saudara, per jam supaya cukup. 2 jam itu kan cuma supaya cukup. Kalau tidak cukup, saudara, dan saya sekarang nggak mau berpusat di sini karena itu kita buat di 38 provinsi. Tapi saya tidak pernah biarkan apapun di tangan saya tetap segitu. Saudara, kami punya pemain musik nggak pernah cuma sedikit. Kalau di total kita punya 10 tim buat main musik. Saya mau apapun di tanganmu jadi besar. Dan itu adalah ketetapan. Harga untuk menerima ketetapan. Saya berdoa, ini baru 1 halaman ya saudara ya. Tapi ini sudah jam 11. Saya tambah aja dikit aja lah lagi. Saudara, langsung untuk Mahanaim. Tolong Pak Ferry langsung. Ya, terima kasih. Yesaya 59:21. Aku berjanji, rohku kutaruh ke atasmu. Nah, ini sampai sini. Saudara, sesuatu yang saya selalu teriak. Kalau saudara dengarkan lagu yang saya buat, menyatu dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kalau dari dulu lagu Tov, saya selalu begini, 7 roh Allah ada pada kami, hinggap pada kami. Kalau saudara dengar, saya selalu bilang gini, arami kami, biar kami yang telur ini jadi Raja Wali. Saudara, telur itu mati. Telur itu saudara tidak bisa gerak. Tapi begitu dia diarami, dia jadi Raja Wali yang terbang tinggi. Saudara, ini salah satu yang saya terus backing. Ini rahasia kenapa kita menerima sesuatu yang besar. Saudara, saya ini gak bisa kalau saya ini tiap pagi, setiap saat di mobil dimanapun loh. Saya ini malas saudara. Saya gak Pak Luki yang duduk dengan rapi, enggak. Tapi saya ini sembari jalan, sembari di mobil teriaknya gini, Roh Kudus, Rami, kau tahu yang mati masihan dalam hidupku. Dan jadikan seperti burung Raja Wali, terbang tinggi. Saudara, saya selalu bilang pulihkan, hidupkan. Dan saya selalu berkata, please Roh Kudus. Saya selalu nangis dan bilang gini, ampuni aku menyakitimu. Ampuni aku masih tidak ngerti engkau. Ampuni wadahku terlalu kecil. Tapi jangan marah, jangan pergi. Saudara, saya ini tahu diri. Saudara, Roh Kudus itu ya, satu kota, satu tempat pengennya se-Niagara Falls. Seperti itu loh, kekuatannya pas dia mau. Tapi dia butuh orang yang bisa ngalir sama dia. Ini kalau mau diturutin ya, tadi aja. Saudara, kalau mau diturutin, kita bisa cuma 2 jam bagi-bagi berkat, bagi-bagi hadiah. Tapi saya selalu bilang gini, Roh Kudus ampuni ya. Saya tahu mereka tidak bisa nangkap terlalu banyak. Jadi cukup dulu ya. Saudara, kalau mau diturutin, bayangkan saya selalu bilang sama saudara, setiap kali saya khotbah, Tuhan cerita itu mungkin ya saudara ya, 2-3 jam. Dan kalau saudara saya buat PT itu mungkin 12-20 PTT. Tapi yang saya khotbahin seringkali cuma 2-3. Kasihan sebenarnya saudara yang bikin PPT saudara ya. Tetapi buat saya itu gak sia-sia. Kenapa? Saya di rumah tuh saya bacain satu-satu, saya angkat satu-satu.
Saya berkata saya mau ini, saya mau ini. Paksa diriku, ubah diriku, rami. Supaya setiap yang bodoh dari aku menjadi luar biasa. Saudara, setiap kali mau ada acara ya, saya tumbang tangan teriak-teriak begini. Roh excellent, roh excellent, roh excellent. Seberapa saudara itu bergaul, mengerti Roh Kudus, ngobrol. Roh Kudus itu butuh diingini, butuh dikejar, butuh dicintai, butuh dituruti. Roh Kudus itu paling gak bisa dikasari. Kalau saudara bilang aku gak percaya, sudah mundur. Dia cerita, saudara bilang itu kan cuma terjadi sama Bu Iin, pergi dia. Saudara dia cerita, saudara bilang ini, aku gak bisa, pergi. Karena berarti saudara gak mengenal dia. Kalau dia ngomong ke saudara, dia cuma mau saudara antusias. Selebihnya yang mengerjakan dia, yang buat dia, yang ciptakan dia. Tapi seringkali reaksi kita, saudara. Saya suka bilang sama Kak Steve, keminderanmu itu bukan rendah hati. Keminderanmu itu menyebalkan Roh Kudus. Saya mau ngaji apa siapa, saya gak bisa. Ada banyak orang lain yang lebih baik. Itu menyebalkan Roh Kudus, saudara. Padahal saudara harusnya cuma tinggal gini, pakai aku seperti yang kau mau. Pakai aku. Apapun yang kau taruh di tanganku, buat ini jadi besar. Saudara, kemarin saya berdoa buat apa yang Tuhan mau. Ya, kita uang kemarin, saudara semuanya dengan yang transfer. Saudara terima kasih. Saudara kira-kira dapat 300 lebih. Saudara, dan itu saya akan bangun karena Tuhan yang bilang. Saudara, di antara Ak sama Home itu masih ada tempat sedikit. Saudara, dan Tuhan bilang gitu, bangun ya buat Pak Steve, buat pemenang. Karena itu melambangkan dari 38 provinsi. Saudara, ini yang Tuhan ngomong dan saya sedang hitung. Dari uang itu seberapa pun, kita akan bangun 3 lantai. Tuhan bilang 1 lantai buat anak-anak yang laki, 1 lantai buat yang perempuan, dan lantai atas buat mereka berdoa dan berkumpul. Saudara, dan Tuhan bilang lantai 1 itu tempatnya kecil, saudara, enggak gede. Saudara, total panjangnya 8 meter, saudara lebarnya 4 meter. Tapi 3 lantai. Dan Tuhan bilang, kalau dari 1 provinsi 1 orang, berarti 1 angkatan 40 aja. Sama mentornya 40 aja. Tuhan bilang, dan itu akan menjadi tanda bahwa seluruh dunia, termasuk seluruh provinsi, selalu ada di hadiratku, selalu ada di samping Bahtera. Loh, itu kan persis ya. Tuhan bilang bangun persis di samping Bahtera. Saudara, Tuhan tuh sedetail itu. Dan saya cuma bilang siap. Ya, saudara, Tuhan bilang bangun di samping Bahtera, siap. Ya. Saudara, ini hal kecil. Tapi saya benar-benar, saudara, siap tanda bahwa Tuhan sangat menghargai apa yang dibuat oleh Pak Steve. Pak Steve itu sudah bertahun-tahun mengumpulkan dari 38 provinsi setiap tahun. Saudara mendidiknya dan mengirim ulang balik mereka ke daerah masing-masing. Tapi berapa banyak, saudara, kita ini gak tahu value. Kita tidak sombong tapi juga tidak boleh minder. Saudara, kita tidak boleh perfeksionis tapi berikan yang terbaik. Saudara, salah itu biasa, dirubah Tuhan kapan aja gak masalah. Saudara mau berapa kali Tuhan siksa, itu haknya. Tapi 10 kali dia ganti, 10 kali berikan yang terbaik. Karena itu tidak pernah latihan, itu tidak pernah sia-sia. Itu adalah mesbah kita. Saudara, sekali lagi saya berdoa saudara menangkap value-value
yang saya coba bagikan buat saudara. Kalau saudara menangkap ini, saudara akan bisa mewarisi. Saudara dikatakan, firmanku kutaruh ke mulutmu, tidak akan meninggalkan kamu. Roh dan firman bersama kamu, anakmu, cucu-cucumu, sekarang dan selamanya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, saya ini orang yang sangat cerewet memperkatakan firman. Saudara, mungkin kelihatannya saya main sama cucu ya kalau saya di sini. Saudara, saya satu telinga dengerin firman, satu telinga tuh mengurapi mereka. Saudara, saya setiap kali meal di pangkuan saya selalu bilang gini, jadi anak pandai, pintar, takut akan Tuhan, lemah lembut, rendah hati. Saudara, dan saya tuh melihat cucu-cucu saya tuh, aduh saudara, kadang-kadang sampai saya lupa. Dia itu baru 2 tahun sama 3 tahun. Elion tuh baru 2 tahun saudara. Tapi kalau saudara tahu caranya dia ngomong, pintarnya, tahu semuanya, saya suka lupa. Nih kemarin ada kejadian lucu saudara. Saudara kan dia pulang duluan. Saudara, waktu kemarin tidak ada papanya, tidak ada mamanya. Terus dia itu suka naik motor saudara. Tapi dia tahu papanya tidak terlalu suka dia naik motor. Terus dia bilang begini saudara, dia ambil telepon, dia bilang ini, Mbak Kati, kita telepon papa bohong-bohong. Terus dia bilang, Papa, jangan marah ya, jangan larang-larang katanya saudara. Terus sudah ya, tutup. Terus dia bilang, udah Mbak Karti, udah lapor papa, sekarang naik motor katanya ya. Coba dia tahu hukum, bahwa dia harus minta izin naik motor. Saudara bisa bayangin, saudara ya. Tetapi dia juga tahu, jangan sungguhan, cukup bohong-bohong katanya. Ini saya juga nggak tahu ide dari mana. Saudara, anak umur 2 tahun sudah tahu telepon papa, tapi jangan sungguhan. Dia bilang bohong-bohong aja. Pakai apa? Pakai saudara, pakai casing handphone. Nah ya, bohong-bohong katanya. Saudara, dan dia ngomong ke papanya, Papa, ya jangan larang-larang katanya saudara ya. Saudara bayangin, habis itu selesai ditutup, cetet bilang mbaknya, Mbak naik motor yuk katanya ya. Saudara bayangin ya, saya cuma mikir, ini 2 tahun loh. Kalau di rumah saya saudara, aduh saudara, dia bisa cerita malaikat, cerita Tuhan, cerita peperangan rohani. Kenapa? Tumpang tangan. Sudah dia lagi mau bikin jebakan macam-macam itu loh begitu. Kemarin dia lihat di TV ada game, saudara, dengan tali-tali begitu terus masuk keluar. Dan hari ini dia mau buat. Coba saudara ya. Dan saudara, mungkin saudara berkata begini, Bu, dia memang pintar. Enggak, hasil tumpang tangan. Percayalah, anak-anak saya Stephen Joshua itu bisa ganteng, hebat, luar biasa, cuma hasil satu tumpang tangan dan perkatakan. Saya ini bahkan kalau marah ya, dulu ya sama Joshua sama Stephen begini, hei ganteng. Dia tahu artinya marah itu manggil dengan marah. Tapi saya nggak pernah bilang gini, dasar anak setan, nggak ada. Saya bilang ganteng, sini. Ya. Terus saudara ya, kalau mereka melakukan yang gak benar ya, saya ngomong gini, aduh pintarnya ya anak mama. Mereka tahu. Sampai hari ini saya kalau kamu Miel juga gitu, Miel cantik sini ya, Elion ganteng sini, Elion pintar sini. Saudara, saya memperkatakan, dan itu semua jadi. Saya tadi Bu Iren cerita, saudara, tiap orang itu saya ciptakan. Semua orang di dekat saya itu saya ciptakan. Ibu Iren, Ibu Nita itu datang ke saya, kurus, kecil, beratnya 36. Saudara bisa bayangin. Ini hasil ciptaan Bu Iin. Saudara, kenapa? Saya ini lupa kalau ada yang lain ya. Saya kalau nyiptain Bu Nita tuh dari dulu begini, persis Bu In. Jadi kembarannya Bu In, jadi matahari kecil, bersinar, berani, kuat gitu ya. Saya lupa bahwa persis Bu In tambah gendut ya saudara. Loh saudara mau tahu ya, hari ini ukuran kami persis sama saudara. Kan saudara bisa bayangkan ya. Loh dia datang itu pemalu, penakut. Hari ini beraninya lebih ngeri dari saya.
Saudara bayangkan ya, hari itu malam takbiran. Dia bilang begini, Bu, saya mau buat KKR di malam takbiran di tengah kota. Saya bilang, Nita, kamu beneran? Ya Bu, saya dengar itu dari Tuhan. Dan beneran loh. Saudara, dia di tengah kota nyanyi kados, tapi dia ganti jadi apa, Nit? Pokoknya dia buat, saudara, di malam takbiran di tengah kota. Dia ganti kata-katanya diberkati, tapi nyanyi dengan hadirat Tuhan. Tapi itu hasil apa? Perkataan. Saya ini, saudara, baru 2 lembar, saudara tahu ya. Masih banyak, tapi saya mau tutup karena sudah waktunya. Saya berharap saudara, itu aja ya kalau saudara lakukan tadi. Saudara masih ingat tadi apa yang saya omong? Yang kecil artinya ingat. Saudara tuh kan itu aja nggak ingat tuh. Udah ciptakan pintar gitu saudara. Ya, yang menangkap yang ilahi, rakus, mengerjakan tepat, menjadikan besar. Oke. Ya, yuk saudara, kita akan perjamuan.